Sebelum ninggalin pos 5 tersebut, tiba-tiba Danang ini nendang sajen yang ada di situ. Brak! Nah, apaan sih ini? Ya, paling enak ayam, jajan lainnya jajan pasar, tai. Danang itu kayak gitu. Ya, mengumpat-ngumpat gak jelas. Kayak anak toksik lah zaman sekarang, sukanya mengumpat. Kali ini ada satu cerita yang datang dari Mas Ubay di Malang. Dan cerita yang dia kirimkan terjadi pada tahun 2019. Nah, Mas Ubay ini menceritakan tentang kisah pendakiannya di Gunung Arjuno via Purwosari bersama 3 orang sahabatnya. Dan berakhir dengan sangat tragis. Baik, sebelum saya masuk lebih dalam ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung ke channel ini, udah subscribe, udah like, udah komen, udah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal dari 4 orang sahabat. Ada Ubay, ada Danang, ada Tanto, ada Bayu. Mereka berteman, ya bersahabat dengan sangat akrab. Karena mereka itu kuliah di satu jurusan yang sama di satu universitas yang ada di kota Malang, Jawa Timur. Nah, pada suatu hari, mereka itu berencana untuk mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari, ya, via jalur Purwosari. Dan setelah mereka ngobrol ya cukup lama, akhirnya disepakati mereka akan berangkat pada hari Kamis, ya, pakai 2 motor. Singkat cerita, hari pendakian tiba, dan itu adalah hari Kamis, di mana mereka sudah sepakat buat berangkat pada hari itu. Mereka kumpul di kosannya Danang. Setelah mengecek semua perlengkapan logistik yang akan mereka bawa ke dalam pendakian, akhirnya mereka langsung berangkat tuh ya, menuju ke base camp Gunung Arjuno via Purwosari. 2 jam ya, dari Malang ini ke base camp Purwosari. Dan akhirnya mereka sampai tuh di base camp Purwosari sekitar jam 10 siang. Nah, setelah sampai di sana, mereka langsung simaksi tuh. Nah, setelah simaksi beres, mereka istirahat dulu tuh di base camp. Karena mereka punya rencana buat masuk ke jalur pendakian ya, mulai jalan itu jam 3 sore. Biar cuacanya adem lah ya, mereka jadi nggak begitu panas waktu jalan. Nah, singkat cerita, jam 3 sore itu tiba. Mereka masuk tuh ke jalur pendakian. Jadi di dalam pendakian Gunung Arjuno ini, jalur pendakiannya itu memang terkenal mistis ya. Karena ada beberapa peninggalan-peninggalan dari kerajaan kuno Majapahit dan beberapa juga tempat pemujaan di area jalur pendakian. Mereka jalan tuh menuju ke pos 1 Guo Ontobugo. Mereka jualan terus dan singkat cerita mereka sampai di pos 1 Guo Ontobugo. Mereka berhenti bentar buat minum di situ. Setelah selesai kira-kira 5 menit, mereka lanjut jalan lagi menuju ke pos 2 Tampuwono. Nah, di tengah jalan menuju ke pos 2, ya, waktu itu udah menunjukkan jam 6 sore. Ya, jadi udah mulai gelap ya, karena itu satu juga di hutan dan banyak pepohonan. Jadi udah nggak ada sinar yang masuk di situ, udah gelap. Ya, mereka itu jualan dan berhenti di satu tempat. Satu tempat itu bernama Sendang Dewi Kunti. Nah, Sendang Dewi Kunti itu emang terkenal banget ya. Mereka memutuskan untuk istirahat ya di lokasi tersebut. Nah, Sendang Dewi Kunti ini emang sangat terkenal ya dalam pendakian Gunung Arjuno via Purwosari. Jadi di situ ada sumber mata air yang bisa dibilang dikeramatkan oleh penduduk dari lereng gunung tersebut. Karena untuk sumber penghidupan dan lain sebagainya lah. Ya. Jadi mitos-mitos yang berkembang tentang Sendang Dewi Kunti ini banyak banget. Teman-teman bisa cross-check sendiri di YouTube juga banyak. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu
Ubay itu naik ke Sendang Dewi Kunti karena lokasinya emang menanjak ya. Ubay itu jalan menuju ke lokasi tersebut. Anak tangga demi anak tangga dia naiki. Karena Ubay ini pingin refresh lah. Karena Ubay udah beberapa kali ke Gunung Arjuna via Purwosari dan memang kalau di tempat tersebut di Sendang Dewi Kunti, Ubay itu bisa menemukan kayak kedamaian di situ. Akhirnya Ubay bilang sama teman-temannya, ketiga temannya, guys, aku tak ke atas dulu ya, ke Sendang Dewi Kunti. Mau ngapain? Ya, tanya si Danang. Ya mau sebat dulu di sana lah. Aku mau merenung bentar. Oh ya udah hati-hati, nggak usah macam-macam di sana, kata Tanto. Ya. Akhirnya Ubay jalan ya ke situ. Nah, sesampainya di Sendang Dewi Kunti, Ubay itu mengambil rokoknya ya yang ada di saku. Dia nyalain tuh rokok. Setelah itu dia menikmati suasana yang ada di situ. Ubay itu emang berarti udah 3 kali ke tempat tersebut, ke Gunung Arjuna, dan Ubay selalu mampir di Sendang Dewi Kunti. Kalau di situ dia menemukan kedamaian yang sangat yang sangat damai lah di situ. Dia ngerokok ya, kayak merenung Ubay itu. Nah, belum lama Ubay menikmati suasana, dari jarak yang agak kejauhan, Ubay itu seperti melihat seorang wanita yang memakai kemben. Ubay ini coba, bener gak yang dilihat? Diamati sama Ubay. Bener. Terus itu diamati sama Ubay dan tiba-tiba wanita itu menghilang. Ya, menghilang begitu saja. Ubay itu ngebatin, kok tumben-tumbenan ya aku di sini di Sendang Dewi Kunti kok diliatin seorang wanita yang memakai kemben, dan wanita tersebut memandang ke arah Ubay dengan senyuman. Jadi Ubay itu sebenarnya udah tahu itu adalah sosok dari dimensi lain. Tapi karena Ubay dia itu udah senior di dalam dunia pendakian, dia itu nggak kaget dengan hal-hal seperti itu. Kalau orang berani naik gunung, ya udah berani resikonya. Entah itu berani resiko secara fisik, resiko secara supranatural dan lain-lain. Ubay itu udah memahami, udah paham kalau itu bukan sosok manusia. Makanya dia santai aja, dia tetap melanjutkan rokoknya. Nah, setelah rokok habis, dia jalan balik ke teman-temannya. Sambil dia masih ngebatin, siapa ya sosok wanita tersebut kok tiba-tiba menampakkan dirinya di depan saya. Ubay jalan dan akhirnya sampai ke teman-temannya. Teman-temannya bilang, lama bener, paling ngerokok kok sampai setengah jam. Ya kan rokoknya 3 batang, jawab si Ubay. Walah, pantas saja. Nah, di situ Ubay nggak menceritakan sama sekali sama teman-temannya kalau dia itu barusan diliatin ya, ada penampakan di depannya, yaitu seorang wanita yang memakai kemben atau kebaya khas Jawa. Nah, mereka itu jalan lagi setelah itu. Mereka jalan menuju ke pos 3. Pos 3 namanya Eyang Sakri. Nah, mereka jalan tuh sampai di Eyang Sakri. Di sana mereka istirahat minum bentar. Ya, minum air mineral. Langsung lagi jalan. Jadi nggak ada 5 menit. Mereka berhenti, jalan lagi menuju ke pos 4, yaitu Eyang Semar. Nah, sebelum mereka itu sampai di pos 4, Eyang Semar, Ubay sempat mencium aroma kemenyan. Dan itu sangat menyengat di hidungnya Ubay. Dia itu cuma diem, nggak bilang sama teman-temannya kalau dia itu mencium aroma kemenyan. Dari tadi Sendang Dewi Kunti dia nggak bilang sama teman-temannya. Dia mencium aroma kemenyan, dia nggak bilang sama teman-temannya. Tujuannya biar teman-temannya nggak panik. Secara ketiga temannya itu pemula, newbie, baru awal mendaki. Baru pertama kalinya mendaki. Dan Ubay yang udah senior, karena Ubay di kampus itu yang memang ikut UKM Mapala ya, unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Cuma Ubay yang ikut, teman-temannya itu nggak ikut. Dan mereka bertiga memang belum pernah sama sekali naik gunung.
Ubay itu pengen biar teman-temannya nggak panik. Ya, Ubay cuma diem ya. Walaupun dia mencium aroma kemenyan yang sangat menyengat di hidungnya, Ubay ngebatin. Kok tumben-tumbenan ya aku naik ke Arjuna via Purwosari? Ada beberapa gangguan. Padahal itu baru naik. Dia cuma ngebatin. Ya akhirnya Ubay ini lanjut jalan sama teman-temannya ya. Dan sampailah mereka di pos 5. Pos 5 itu ada pos Makutoromo. Nah di pos 5 ini konflik dimulai. Karena salah seorang teman Ubay. Jadi mereka kan berempat ya. Ada Ubay, ada si Tanto, ada Danang, ada Bayu. Konflik dimulai di pos 5 Makutoromo. Tiba-tiba Danang ini mengeluarkan sebotol miras, ya, minuman keras. Danang ini bilang sama teman-temannya, gimana nih angkat-angkat dulu nih teman-teman. Karena emang Danang ini seorang peminum yang bisa dibilang dari ketiga teman yang lainnya itu cukup handal. Ya, paling sering minum kayak gitu kalau di kos ya, waktu kuliah. Teman-temannya minum tapi nggak parah. Bisa sebulan sekali waktu dapat kiriman ya dari rumah, mereka cuma patungan lah, kontengan paling berapa 10 ribuan 15 ribuan, minum sesekali sebulan sekali, dan itu pun belum pasti minum dalam sebulan sekali. Tapi kalau Danang ini setiap hari. Nah akhirnya Danang ini ditegur sama si Ubay ya, sama Tanto sama Bayu. Yo nganu nang Dewi yo doyan ngombe neng gunung, kata si Ubay sama Danang. Orang neng gunung piye? Ya saya mau minum tapi di bawah ya. Di kos kan biasanya kita juga minum bareng sesekali. Tapi kalau naik gunung tolonglah dijaga etikanya. Tolong dijaga ya sopan santun kita lah. Emang bedanya apa? Kata si Danang nih sama teman-temannya, sama sama Ubay, sama si Tanto sama Bayu. Bedanya apa? Kan sama aja, ini masih di bumi. Ya enggak seperti itu. Kan tiap wilayah itu berbeda-beda. Ubay mencoba menjelaskan sama si Danang kalau dia jangan sembarangan lah, jangan sembrono ketika mendaki. Tapi karena Danang ini emang orangnya keras kepala, akhirnya lah omong kosong lah. Nggak ada apa-apa. Kamu itu kok sukanya kayak gitu, meden-medeni aku. Stop, Nang. Si Ubay bilang gitu. Cukup. Aku nggak meden-medeni kamu. Aku nggak nakut-nakutin. Aku cuma ngasih nasihat ke kamu karena aku sayang sama kamu sebagai teman kamu. Oh ya wes, makasih, kata Danang. Tapi aku pengen ngombe, matis. Nah, ketiga temennya itu cuma diem. Mereka itu, ya sudah terserah. Nah, si Ubay ini cuma bilang, ya terserah kamu lah. Nah, semoga nggak ada apa-apa dengan kita. Yo jangan gitu toh, Bay. Yo berharapnya jangan ada apa-apa lah. Jangan semoga. Ya. Akhirnya Ubay ini ngejawab si Danang. Karena dia tahu karakternya si Danang itu kayak apa. Kalau dia udah ayah, Ubay bilang sama si Bayu sama Tanto, ya udah biarin aja lah. Yang penting kita jangan ikut-ikutan dan kita tetap berdoa ya. Karena ini kan ekspedisi ke puncak, kata si Ubay sama kedua temennya Bayu sama Tanto. Kalian harus tetap konsisten, kalian tetap punya prinsip ya. Gak usah macam-macam di gunung, kita sampai puncak. Kita harus jagain si Danang biar ikut kita sampai ke puncak. Karena ketiga temennya Ubay kan belum pernah sama sekali naik gunung dan pengen ngerasain puncak sebenarnya. Nah, singkat cerita, Danang ini mabuk setelah dia minum miras yang ada di botol yang dibawa. Nah, setelah Danang mabuk ini, Danang ini kencing. Setelah kencing dia balik ke teman-temannya. Agak sempoyongan dia. Nah, tiba-tiba Danang ini duduk. Wah, di samping sebuah pohon yang cukup besar. Dan tiba-tiba Danang ini ngelihat di samping pohon tersebut ada sebuah tampah yang berisi sesajen. Di situ ada lengkap, ada rokok, ada kopi, ada bunga-bunga, ada jajan pasar, ada pula ayam bakar di situ.
Nah, karena kondisi Danang yang mabok, akhirnya Danang ini bilang sama teman-temannya, wah ini pas ini ya. Kita kan cuma bawa mie instan, kita cuma bawa beras, kita cuma bawa telur. Ini ada daging bro, bisa dimakan. Nah Danang ini bilang sama teman-temannya, kalau di situ ada daging yang bisa dimakan, daging ayam, sesajen tersebut. Ubay ini langsung menghardik si Danang. Sembarangan ah, dikontrol, mabuk ya mabuk. Sing bener toh kamu, kata si Ubay. Apa meneh sih Bay? Kowe iki jan aku ki luwe yo wetengku. Nah, ini kan ada roti, ada jajan-jajan. Ya udah makan ini aja kata Ubay. Sambil dia bilang ke Tanto, "Coba tau sini toh, dibawa toh ininya toh. Jajan-jajannya dikeluarin dari keril." Tanto ngeluarin ada roti ya, ada snack-snack kayak keripik-keripik dan lain sebagainya. Danang ini malah ketawa, ini apa? Enggak kenyang di perutku. Aku ini lapar, habis mabuk, pengen makan aku. Kata si Danang. Akhirnya Danang ngambil tuh ya, ayam yang ada di tampah sesajen itu. Diambil sama Danang. Nah, sayang banget. Kayak gini kok dibuat sesajen, dibuat makan jin. Jin mana yang coba yang doyan ayam? Sama teler dia. Dimakan ayam itu sama Danang. Temel. Enak banget ya, habis mabok dia lapar. Makan kan. Teman-temannya cuma ngeliatin. Nah, setelah itu ayam itu tinggal separuh, tiba-tiba Danang bilang sama si Bayu, yuk, sini yuk, ini yuk, pegangin yuk, apeku yuk. Mau ngapain? Bayu kan kayak gitu nanya ke Danang. Aku di videoin, aku mau ngevlog nih ya, ntar biar viral, kata si Danang. Biar viral aku, mukbang sajen di tengah hutan, kata Danang. Bayu kan, enggak, aneh-aneh aja kamu. Si Bayu ngejawab kayak gitu. Cupu banget sih kamu. Nih, kamu toh bilang ke Tanto, di videoin. Enggak, aku nggak ikut-ikut. Bay, inilah Bay, ini Bay di videoin. Akhirnya ke Ubay. Ubay cuma diem. Ya, Ubay ini sebenarnya pengen mengumpat ya. Tapi karena dia itu ingin mencontohkan ke teman-temannya kalau di gunung juga harus menjaga lisan, dia pun menahan emosi dia yang sebenarnya dia pengen mukul banget sama mengumpat si Danang ini. Si Ubay cuma diem. Akhirnya Danang ini mengumpat karena ketiga temannya ini nggak mau ngevideoin dia. Dia mau bikin video tentang vlog ya, kayak mukbang lah. Kayak mukbang di tengah hutan, katanya si Danang biar viral. Akhirnya Danang ngambil kerilnya sambil sempoyongan, diambil sebuah tripod ya. Apa namanya? Buat kamera kan. Ditaruh tripod tersebut, Danang ini masang tripod tersebut sambil sempoyongan ya. Setelah itu di play itu video, dia balik lagi ke depan kamera. Dia makan tuh ayam yang tadi tinggal separuh. Sambil ngoceh gak jelas kayak vlogger gede lah, dia mukbang gitu. Dia makan bergaya kayak ya vlogger yang udah terkenal. Halo guys, ini guys, saya mukbang ayam dan lain sebagainya di situ. Teman-temannya itu lagi-lagi menegur si Danang. Udahlah, kamu dikontrol. Ini kata Ubay. Jangan kayak gitu banget lah, udah Nang yuk kita lanjut naik aja. Nah ini Danang malah mencela. Kamu itu kenapa sih Bay? Mentang-mentang kamu paling senior di antara kita, terus kamu bisa seenaknya. Asu, kata si Danang. Ubay mau bener-bener mau marah tuh, karena udah ngeluarin kalimat umpatan yang menurut Ubay ini nggak pantas. Ya. Sesama temen lagi, dan itu di gunung, di tengah hutan belantara. Ubay diem, akhirnya bilang ke Danang, ya wes terserah kamu. Yang penting kita mau jalan ini ke pos 6. Kamu mau di sini apa mau ikut? Kata Ubay. Ya ikutlah, masa kamu tega ninggalin teman di sini sendiri? Danang menjawab seperti itu. Ya udah ayo ditata itu semuanya. Akhirnya ditata. Dari tripod, handphonenya dimasukin lagi ke dalam keril ya. Terus si sajen ini
Waktu Danang jalan paling belakang ya sebagai sweeper karena teman-temannya udah sebel tuh ya. Yang paling depan sebagai leader si Ubay, belakangnya Bayu sama Tanto. Udah sebel karena mereka nggak mau lah di paling belakang, terserah kamu Nang mau gimana lah. Sebelum ninggalin pos 5 tersebut, tiba-tiba Danang ini nendang sajen yang ada di situ. Brak! Nah, apaan sih ini? Ya, paling enak ayam, jajan lainnya jajan pasar, tai. Danang itu kayak gitu. Ya, mengumpat-ngumpat gak jelas. Kayak anak toksik lah zaman sekarang, sukanya mengumpat. Nah, ini mereka jalan tuh, menuju ke pos 6, namanya Candi Spilar. Nah, mereka nggak berhenti di pos 6 Candi Spilar ya. Mereka langsung jalan lagi menuju ke pos 7 Jawa Dwipa. Nah, singkat cerita mereka sampai di pos 7 Jawa Dwipa, hujan tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Akhirnya mereka kan menuju ke arah pohon yang agak besar ya buat berteduh, dan di situ mereka pakai raincoat, jas hujan. Mereka semua pakai, dan si Danang ini agak sadar karena udah keguyur hujan, akhirnya badannya ini ya kepalanya jadi agak seger dari maboknya tadi. Setelah itu mereka jalan lagi karena hari udah semakin malam. Waktu itu udah jam 12 ya, jadi tengah malam. Sekitar jam 12-an lah. Mereka jalan dengan trek yang licin karena hujan. Nah, setelah itu hujan reda. Di situ Ubay nyaranin buat nenda. Jadi itu di pos 7 Jadwipa maju dikit ya, cuma berapa menit lah, 5 menit. Ubay ini nyaranin ada lokasi yang agak landai buat nenda di situ. Nah, tapi yang lain teman-temannya ini pengen muncak langsung. Ya udah muncak langsung aja lah, Bay. Daripada nenda besok baru muncak. Kalau habis hujan ini kan sunrise-nya biasanya bagus, kata si Tanto. Aku baca-baca nih, pokoknya kalau habis hujan di puncak gunung itu bagus. Aku baca-baca di Instagram, di di Google. Sama aja, kata Ubay. Yang penting kan keselamatan kita dulu. Enggak lah, kita langsung muncak aja. Gimana? Kata si Bayu juga mendukung si Tanto. Danang juga pengennya muncak. Nah, akhirnya Danang di situ karena Ubay ini kekeh untuk nenda karena demi keselamatan mereka, Danang ini mengumpat lagi ke Ubay. Asu Ubay, mentang-mentang kowe iki senior, kok sak penake dhewe mbek kanca-kancamu. Ubay ini cuma menghela nafas. Astagfirullahaladzim. Ubay ini diem, tapi si Tanto sama Bayu tahu kalau Ubay sebenarnya emosi banget. Akhirnya Tanto sama Bayu ini mencoba menengahi mereka, ya biar gak ribut lagi lah, dan kasih saran sama mereka berdua, sama Danang sama Ubay, ya udah kita berhenti bentar di situlah, ntar kita rembukan ya, kita ngobrol lagi mau langsung muncak apa nenda di situ, karena emang agak luas di situ ya. Tanahnya itu agak landai, jadi buat satu tenda kapasitas 4 itu cukup banget lah. Bisa juga mereka masak di depannya. Nah, mereka berhenti di situ, mereka itu lagi rembukan, lagi ngobrol, mau langsung muncak apa nenda di situ, tiba-tiba ada kakek-kakek yang berjalan turun dari arah atas. Dan kakek-kakek tersebut menghampiri mereka. Mereka itu kaget ya. Kok ada kakek-kakek? Pakaiannya hitam-hitam. Janggutnya itu ya putih semuanya. Seperti kakek-kakek pada umumnya lah. Sininya juga alisnya juga putih dan panjang ya. Terus si kumisnya juga panjang. Pokoknya serba panjang dan serba putih. Pakaiannya hitam semua, menghampiri mereka. Mereka kaget. Karena tiba-tiba setelah sampai di tempat mereka berada, berempat kakek-kakek itu berucap sambil menunjuk si Danang. Koncomu kuwi wis kurang ajar. Gak duwe tata krama blas. Nek kowe kabeh pengen selamat, ayo melu aku ning omah. Tak rituali koncomu. Ben demit neng kene gak ngamuk, gak murka. Mereka kan kebingungan sama sedikit
ini ya takut memandang ke arah kakek tersebut. Kakek tersebut kembali berucap, "Apa? Mandeng aku kowe kabeh wedine aku ki demit. Karepe awakmu kabeh arep percaya, arep gak percaya. Nek pengen selamat, melu aku." Akhirnya kan di tengah kebingungan mereka, di tengah mereka itu lagi bertanya-tanya, kok ada kakek-kakek turun dari atas? Si Ubay ini nanya sama kakek-kakek tersebut, "Nuwun sewu kek, emang di sini ada desa, ada kampung?" Nah, kakek-kakek tersebut menjawab, "Ada. Kalau nggak ada, ngapain saya itu menawarkan kalian ke rumah saya? Emang rumah saya sendirian di tengah hutan belantara? Ada tetangga yang lain. Ayo, ikut saya kalau pengen selamat. Dari demit-demit di sini ya sudah terganggu dengan teman kamu itu." Sambil menunjuk si Danang. "Kelakuan teman kamu itu." Akhirnya karena udah agak merasa terintimidasi dengan kalimat si kakek tersebut, mereka berempat pun nurut tuh. Ikut kakek tersebut dan bermodalkan percaya. Baik, pasti ada kampung di sini. Leadernya si Ubay bilang ke teman-temannya, "Teman-teman, udah positif saja, kita berpikiran positif, gak macam-macam. Berarti di gunung ini, mungkin di lereng-lerengnya ada perkampungan. Ayo kita ikut aja sama kakek-kakek itu." Kan kakek-kakek itu juga udah bilang kalau si Danang ini emang kurang ajar dari tadi. Kita kan juga tahu Danang tadi minum, Danang makan sajen. Nah, si Bayu ini nanya ke Ubay, "Bay, emang ndak aneh kok kakek-kakek itu bisa tahu kalau Danang itu berlaku kurang ajar?" "Ya nggak tahu. Aku nggak tahu. Mungkin kakek-kakek itu juga orang sakti. Orang yang punya ini ya, kemampuan linuwe. Jadi kemampuan linuwe ini kemampuan lebih ya. Dalam bahasa Jawa kemampuan linuwe." Jawab si Danang sama si Bayu. Dan menjelaskan ke Tanto juga. "Oh iya. Akhirnya Bayu sama Tanto ini setuju. Ikut kakek tersebut sama Ubay sama Danang juga. Mereka jalan tuh. Mengikuti arah kakek tersebut berjalan. Nah, singkat cerita, mereka sampai di rumah kakek tersebut yang bisa dibilang itu adalah sebuah gubuk karena menggunakan anyaman bambu dan papan-papan kayu. Belum ada listrik di situ, hanya penerangannya menggunakan obor. Mereka memandang gubuk tersebut. Tiba-tiba kakek itu bilang sama mereka, berucap ya, "Silakan masuk, nggak usah takut. Ayo masuk saja. Istirahat di dalam." Akhirnya mereka berempat itu jalan tuh ke dalam gubuk kakek tersebut. Mereka masuk dan mereka duduk di kursi yang panjang ya, kayak aku bilang itu kayak kursi resbang. Resbang itu jadi kayak kursi yang menggunakan bambu, di situ panjang. Ada 2 kursi dan ada 1 meja yang juga menggunakan bambu dan papan kayu. Setelah itu mereka duduk, kakek itu berjalan ke belakang menuju ke, nggak tahu ya, karena gubuk itu kelihatan cukup luas. Kakek itu berjalan ke belakang, mungkin ke pawon, entah ke ruangan lain. Dan gak lama kemudian kakek-kakek itu keluar lagi menuju ke arah mereka sambil bilang, Sini. Itu temanmu bawa sini." Ya, sambil menunjuk ke arah Danang. Danang pun berjalan dan ditemani ketiga temannya. "Kalian bertiga duduk saja. Ini satu aja ini yang kurang ajar. Kamu itu sudah kurang ajar. Jujur sama saya." "Nggih, Mbah. Ngapunten." "Ya enggak usah minta maaf sama saya. Udah ikut saya aja biar kamu selamat." Akhirnya Danang ini dibawa masuk ke sebuah ruangan. Ya seperti kamar lah, bisa dibilang, saya sebutnya kamar aja. Masuk ya tersebut. Dan teman-temannya ini sempat nanya, si Ubay nanya ke kakek-kakek tersebut, "Danang mau dibawa kemana, kek?" "Mau tak rituali." Si Ubay kan, "Rituali? Maksudnya?" "Mau tak bikinin ritual biar temanmu ini selamat.
Sudah, kamu jangan banyak ngomong, atau istirahat aja di situ. Kalau mau minum ke belakang, ada minuman di belakang. Enggak, kayak makasih, kami udah bawa. Ya udah, itu jangan lama-lama sih Danang, kata si Ubay. Kamu ya sama, kurang ajar sama orang tua. Bukan kayak gitu, Kak. Mohon maaf, ngapunten, enggak, bukan bermaksud kurang ajar, Kak. Maksudnya kan jangan lama-lama Danang, saya juga khawatir. Karena dia kan teman saya, kayak wes gak usah khawatir. Lungguh wae kuno. Mbek kanca-kancamu ki lho. Dongeng ning kuno. J pun. Mbah, matur suwun, kata si Ubay. Kakek itu ngebawa Danang masuk ke dalam kamarnya. Nah, sekitar 10 menit, 15 menitan, kakek itu keluar lagi ya. Keluar dari kamar dan menghampiri mereka bertiga. Si Ubay, si Tanto, si Bayu. Akhirnya kakek tersebut bilang sama mereka, temanmu sudah saya rituali. Biar dia di dalam kamar dan beristirahat. Kalian menunggu saja di sini. Saya tak ke belakang. Kalau kalian ngantuk, itu ada tikar di pojokan. Digelar, kalian tidur di situ. Jadi si kakek itu menyuruh mereka bertiga sambil menunggu si Danang yang lagi dirituali buat istirahat, buat tidur. Ada tikar di pojokan ruangan tamu tersebut. Akhirnya Ubay menjawab, "Oh nggih, matur suwun, terima kasih. Kayak iya nanti kami gelar tikernya." Nah, mereka menunggu cukup lama. Kok ini Danang nggak keluar-keluar ya dari kamar. Ubay sempat berucap juga sama kedua temannya, Tanto dan Bayu. Tanto dan Bayu ini udah kelihatan selangapan ya, udah ngantuk banget, udah apa ya namanya, wah angop-angop terus. Akhirnya Ubay nggak tega, ya udah kita ini aja tidur dulu di sini ya, kalian istirahat, barangkali aku juga bisa tidur ntar. Ya, akhirnya mereka berdua nurut. Mereka menggelar tikar tersebut. Tikar tersebut terbuat dari anyaman bambu ya, kloso ya, kelasa alasnya. Akhirnya mereka pun rebahan di situ. Dan singkat cerita, mereka itu tertidur agak lama dan tiba-tiba Ubay ini terbangun karena dia seperti mendengar sesuatu. Ubay bangun tuh. Wah, dia lihat jam tangannya. Dia itu agak shock. Kok masih jam 12 malam? Kaget kan dia. Dia itu ngerasa ini kok waktu seakan berhenti. Padahal jam 12 malam itu sama dengan ketika mereka berada di pos 7 Jawa Dwipa. Mereka sampai di pos 7 Jawa Dwipa itu kan tadi udah jam tengah malam, udah jam 12 malam. Nah, ini si Ubay ngeliat jamnya, udah tadi jalan, udah sampai gubuknya kakek-kakek tersebut. Dia udah tertidur dan dia merasa agak lama karena ketika dia bangun udah agak cepat matanya. Kok lihat jam masih jam 12 malam lagi. Ubay ini kaget kan. Dia udah mulai ngebatin ada yang nggak beres nih. Tapi karena rasa penasaran yang dia rasa kalau aku ngerasain ini sendiri kayaknya kok aku berat banget. Akhirnya si Ubay ini ngebangunin dua temennya, Bayu sama Tanto. Yuk, Tok, bangun. Akhirnya Bayu sama Tanto kan bangun. Ada apa, Bay? Bangun dulu, bangun. Oh, nopo toh? Si peteng kok, masih gelap. Akhirnya si Ubay ini ngejelasin sama mereka kalau waktu seakan berhenti. Kedua temennya akhirnya ngeliat jam tangan mereka. Loh, kaget kan mereka berdua, Bayu sama Tanto. Benar masih jam 12, Bay. Toh, aku kan tadi udah bilang, ini ada yang aneh. Apa jam kita mati? Si Ubay bilang sama mereka, masa mati bareng-bareng, ini nggak mungkin. Dan tiba-tiba, pas mereka ini lagi berdebat mengenai waktu yang seakan berhenti, kakek itu muncul dari pintu depan. Ya, pintu depan rumah. Pintu dibuka sama kakek, brak.
Dan mereka langsung, ada sinar yang masuk ke rumah dan ternyata itu udah siang. Mereka bertiga heran. Loh, kok udah siang? Tapi karena mereka bertiga ini terpaku, kaget, shock dengan apa yang mereka alami, mereka itu nggak sempat ngelihat jam tangan. Itu jam 12 malam atau jam 12 siang. Dan tiba-tiba si Ubay ini ngedenger lagi sesuatu yang tadi ngebuat dia bangun. Loh, kayak ini tadi aku bangun tidur, tak kira masih malam, kok udah siang. Hehehe, udah siang kok. Kamu itu ngawur. Ini ada suara wayangan kayak tadi aku bangun, bener gak? Ya bener. Ya. Itu ada orang yang duwe gawe. Ayo kita nonton aja. Aduh, enggak kek. Kami di sini aja, kata si Ubay. Kedua teman mereka juga mau, ya kek di sini aja. Kalian itu tidak bisa menikmati suasana. Mumpung ada di desa saya, ayo nonton dulu. Wayangan itu dalangnya mantep. Top markotop, ayo ikut saya. Akhirnya karena kakek ini terus sedikit memaksa mereka, si Ubay nanya ke Bayu sama Tanto, gimana? Kowe wong loro arep melu. Bayu sama Tanto, gak enak nih Bay. Gak enak sama kakek. Kami tak ikut ya. Kamu di sini aja, jagain tuh si Danang yang masih di kamar belum keluar. Oh iya, ya udah kalau gitu, kata si Ubay sama mereka berdua. Nah singkat cerita, si Bayu sama Tanto ini ikut kakek-kakek tersebut ya menuju ke arah wayangan, suara wayangan tersebut yang katanya ada orang duwe gawe. Nah Ubay masih terduduk di dalam rumah tersebut. Dia masih coba merangkai keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan yang dia alami. Ya. Akhirnya Ubay ini menghela nafas dan Ubay menuju ke arah meja ruang tamu yang kebetulan di situ ada teko menggunakan gerabah dan gelas yang menggunakan bambu buat minum. Ubay menuang ke gelas bambu tersebut, Ubay minum sampai 3 kali. Dia mencoba menenangkan, mengontrol dirinya sendiri. Setelah itu Ubay teringat, aku tak tilik Danang. Saya tak lihat si Danang yang masih di dalam kamar dari semalam belum bangun. Akhirnya Ubay jalan tuh menuju ruangan tersebut, menuju ruangan kamar yang Danang itu semalam diritualin. Masuk ke situ dan Ubay ini kaget. Loh, kok Danang nggak ada di sini? Bingung kan si Ubay? Danang neng dia. Danang itu di mana ya? Akhirnya si Ubay ini kan panik. Dia akhirnya keluar dari ruangan tersebut. Dia mencoba ke belakang. Ternyata ada pawon yang cukup luas. Ada beberapa kamar juga di situ. Ada sumur di sebelahnya. Kok nggak ada? Dipanggil lah si Danang. Nang, Danang. Kowe neng ndi nang? Nggak ada sautan sama sekali. Ubay mencoba mencari ke depan, ke ruang tamu, memanggil lagi. Nang, awakmu neng ndi nang? Nggak ada sautan. Senyap, sepi. Padahal itu siang. Pintu tadi kan udah ditutup, pintu depan sama kakek-kakek tersebut ya, sama kedua teman si Ubay ini yang ikut kakek tersebut udah ditutup. Jadi kesannya kan gelap di dalam. Akhirnya Ubay ini keluar dari rumah tersebut. Dia membuka pintu depan yang tadi udah ditutup. Waktu kakek-kakek tersebut sama kedua temannya keluar, kaget lagi di situ si Ubay. Astagfirullahaladzim, kok wis bengi meneh. Padahal ketika kakek-kakek tersebut dan kedua temannya ini jalan keluar tadi menutup pintu, itu masih siang. Ini udah gelap lagi, udah malam lagi. Ubay akhirnya ngelihat jam tangannya. Ubay udah gini, udah ada yang nggak beres. Jam menunjukkan jam 12, sama persis dengan yang tadi. Ubay cuma diem di situ. Di tengah kepanikannya, dia mencoba untuk berpikir dengan jernih.
Karena kita semua tahu kalau orang yang lagi panik, orang yang lagi gimana ya, tertekan, itu kan untuk fokus sangat-sangat susah. Tapi si Ubay ini berusaha untuk fokus. Harus bagaimana aku ini? Ada apa sebenarnya di desa ini, di kampung ini? Nah, tiba-tiba Ubay ini lagi mencoba untuk fokus, untuk mencari jalan keluar. Setelah ini mau bagaimana? Tiba-tiba dia ngedengar lagi suara gamelan yang tadi sempat hilang ketika dia panik. Suara gamelan lagi. Akhirnya karena Ubay ini udah stuck ya, udah nggak bisa mikir mau gimana nih. Akhirnya Ubay ini ngikutin tuh suara gamelan yang kencang di telinganya. Ya, arahnya ini ke utara. Dia utara karena dia ngelihat ini jam tangan utara nih, ada kompasnya kan, jalan. Utara, semakin semakin didekati, suara gamelan itu semakin lirih. Ubay berusaha berhenti. Jalan lagi, coba mendekati suara tersebut. Loh, kok semakin lirih? Akhirnya Ubay ini menggunakan logika terbalik. Berarti aku harus menjauh biar suaranya makin keras dan aku menemukan lokasi tersebut. Ya. Dia jalan tuh menjauh dari suara tersebut ya. Menjauh. Suaranya emang makin keras. Akhirnya Ubay ini kan semakin yakin kalau lokasi itu udah dekat. Dia akhirnya berlari kan. Berlari menjauhi suara tersebut karena suara tersebut semakin keras. Itu sangat aneh di situ. Lari dan tiba-tiba dia itu waktu berlari, Ubay ini mencium aroma kemenyan yang sangat menyengat. Dia berhenti. Kok ada bau kemenyan ya di sini? Dan lokasi tersebut itu nggak ada rumah-rumah seperti yang dibilang kakek-kakek tadi ya. Kalau di situ ada kampung. Yang ada dari tadi itu cuma rumahnya kakek tersebut. Ini kan si Ubay memang ada yang nggak beres. Ubay mencoba mencium kemenyan tersebut di tengah keheningan ya dari hutan belantara itu. Diciumlah aroma kemenyan itu yang sangat menyengat di hidungnya Ubay. Akhirnya karena suara gamelan itu udah kencang dan Ubay berpikir udah dekat, Ubay buat keputusan di situ, aku ngikutin bau kemenyan ini dulu. Nanti setelah aku ikuti kemenyannya di mana ketemu, baru aku balik lagi ngejar suara gamelan itu. Jadi fokus si Ubay ini kayak terpecah di situ. Kayak ada yang kayak ada yang mencoba memecah fokus dari si Ubay. Akhirnya Ubay mengikuti aroma kemenyan tersebut yang sangat menyengat di hidungnya. Dia jalan terus mengikuti dan dia itu sampai di sebuah rumah yang sangat besar. Rumah itu berstyle, bergaya itu rumah-rumah limasan. Rumah limasan itu orang bilang joglo lah bisa dibilang ya. Limasan itu rumah limasan kuno khas dari Jawa. Yang bentuknya kayak gini, teman-teman bisa cek di Google ya. Rumah limasan khas kuno Jawa. Akhirnya sampai di depan rumah tersebut, Ubay ini mengamati. Kok ini ya, ada rumah yang sebesar ini. Depannya ada pendoponya, tapi kok sepi. Nah, aroma kemenyan itu tercium dari dalam rumah tersebut. Nah, akhirnya Ubay ini nekat masuk ya. Masuk ke rumah limasan tersebut. Diketok-ketok awalnya tapi nggak ada yang buka. Akhirnya dibuka kan paksa sama Ubay dan itu nggak dikunci. Pintunya itu besar kayu ya. Nggak ada grendelnya, nggak ada kuncinya sama sekali. Dibuka, ruangannya itu terlihat sangat luas. Nah, Ubay ini lagi mengamati, tiba-tiba gamelan-gamelan yang ada, perangkat gamelan yang ada di ruangan utama depan dari rumah itu berbunyi sendiri. Jadi kayak ada yang main sendiri. Tabuhannya itu ya, alat untuk menabuh gamelan tersebut itu kayak terbang dan memainkan gamelan itu sendiri. Tung 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 tung.
Si Ubay ini kan kaget. Ya. Dia sampai terjatuh. Astagfirullahaladzim. Ini apa lagi? Akhirnya Ubay, di tengah ketakutan Ubay itu, Ubay coba dia berucap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya. Dia berusaha buat baca ayat kursi, dan itu dengan nada yang kencang, tapi gamelan itu tetap bermain dengan sendirinya. Ubay semakin ketakutan. Karena saking ketakutannya Ubay, dia akhirnya memanggil nama teman-temannya. Tapi nggak ada sama sekali sautan. Karena sebenarnya teman-temannya kan nggak di situ. Karena tadi diajak ke wayangan, ya, di orang yang duwe gawe. Tapi karena panik ini, Ubay kan akhirnya manggil teman-temannya, mau manggil siapa lagi dia. Ini kan dia, ya Allah, ini ada apa sebenarnya? Sambil dia terjatuh. Akhirnya dia nekat tuh. Dia berusaha buat barangkali teman-temannya juga di sini. Ya, nggak tahu, kayak punya firasat. Akhirnya dia jalan ke belakang. Ya. Lebih tepatnya dia nggak jalan, dia lari lah. Dia lari ke belakang dengan gamelan-gamelan di sebelahnya yang masih bermain sendiri. Dia lari ke belakang. Nah, sesampainya di belakang rumah tersebut, itu kan rumah emang luas ya. Ini ruangan paling belakang. Dia mencium aroma kemenyan yang sangat menyengat itu dari ruangan tersebut yang ada di belakang. Akhirnya dengan ketakutan, tapi karena dia penasaran ada apa sebenarnya di desa itu, dia pun masuk ke ruangan tersebut. Dia masuk ke ruangan tersebut perlahan-lahan, dan tiba-tiba dia ngelihat Danang itu seperti dipasung kayak gini, disalib. Itu geber itu kayak screen yang buat wayang yang putih. Itu yang lebar banget, itu lebar banget ya dalam pertunjukan wayang. Ubay ini kan kaget. Astagfirullahaladzim, Nang! Jadi si Danang ini kayak terpaku, kayak disalib lah di situ, digeber wayang itu. Nah, Ubay ini akhirnya kan lari ke arahnya si Danang, berusaha buat menyelamatkan dia, dan tiba-tiba kakek-kakek tua tadi itu keluar dari pintu depan ya ruangan tersebut dan berucap, "Cah bagus." Kaget kan si Ubay. Astagfirullahaladzim. Kek, iki opo-oponan kek? Iki sakjane iki desa apa nopo nang kene? Kakek itu cuma tertawa. Tak kandhani dirungokno ya. Dua temanmu itu yang lain sudah pulang. Kamu pulang kalau mau selamat. Temanmu yang ini sudah merendahkan eksistensi kami. Dia memakan sesajen. Dia berlaku kurang ajar. Dia pikir tidak ada kami. Dimensi kami tidak ada. Dia merendahkan eksistensi kami. Di situ Ubay akhirnya kan kayak terduduk kan. Lututnya ini dia memohon nama kakek tersebut. Dia menangis. Mohon maaf, kek. Mohon maaf, maafkan teman saya. Ya. Dia tidak tahu aku yang mengajak dia untuk mendaki ke gunung. Gunung apa? Tidak ada gunung di sini. Kaget lagi si Ubay. Kok nggak ada gunung, sambil dia itu memohon dan menangis. Kamu pulang. Kalau kamu pengen selamat, temanmu sudah memilih jalannya sendiri. Akhirnya Ubay ini sambil menangis, dia tetap memohon, dia menatap ke arahnya Danang. Di situ dia bilang sama Danang, "Nang, aku digapura, Nang. Aku gak iso selamat ke kowe, Nang." Danang itu cuma diem, karena mungkin dia udah lemes banget ya, kayak tersalib gini. Dipasung apa tersalib mungkin kayak gini sih.
digeber wayang. Aku ngapurane nang. Aku gak iso selamatke kowe nang. Aku gak iso dadi kancamu sing apik nang. Aku di ngapura tolong. Kakek-kakek itu berucap lagi. Sudah, cepat kamu pulang atau waktunya akan habis dan kamu akan terjebak di sini selamanya. Wah, akhirnya Ubay karena dia udah ketakutan dan putus asa. Ubay lari. Ya dari tempat tersebut dia keluar dari rumah limasan itu, dia lari. Pokoknya dia lari nggak tahu arahnya kemana sambil dia sesegukan nangis. Nang, dia keinget temennya terus ya. Karena apa ya, walaupun Danang ini sembrono anaknya, walaupun Danang ini orang yang gimana ya, orang yang keras kepala, tapi Danang itu sahabatnya. Danang itu adalah teman yang bagi Ubay adalah sesuatu yang berharga pertemanan mereka. Dan tiba-tiba Ubay ini terjatuh karena dia tersandung sesuatu, entah itu batang kayu atau akar yang sangat besar karena ada di tengah hutan belantara ya. Nah, setelah terjatuh, dia itu melihat ke sekitar, hening, sepi, senyap, gak ada apa-apa, dan suara gamelan yang tadi dia sempat cari itu pun udah nggak kedengeran lagi sama sekali. Nah setelah itu Ubay itu kayak pingsan, dia nggak sadarkan diri karena mungkin mentalnya udah drop ya, udah kena, psikologisnya apalagi, fisiknya udah kena semuanya. Nah setelah dia pingsan tiba-tiba ada yang menepuk badannya si Ubay. Mas, bangun mas, bangun. Dia bangun kan, ngelihat sekeliling, kok udah terang. Ubay kan heran. Setelah dilihat di situ ada seorang lelaki parubaya yang menggunakan topi caping tuh. Jadi topi petani itu ya. Lelaki itu menatap Ubay, setelah itu dia bertanya, "Masnya, dari mana kok tidur di sini?" Ubay ngelihat, "Loh, kok aku tidur di atas batu yang sangat besar?" "Aku nganu Pak, aku itu dari ya udah kayak gini Mas. Masnya tersesat ya." Jadi bapak-bapak itu, lelaki parubaya itu seperti tahu kalau Ubay itu habisnya tersesat. Ubay cuma diem. "Mas, panjenengan niku dari pendakian Arjuna napa?" "Nggih Pak, nggih." "Oh ya bener. Ini ada di lereng Gunung Welirang Mas." Ubay kan kaget. "Loh, ya, nggak usah kaget Mas, kan nggak jauh base camp Gunung Arjuna sama lereng Welirang. Ini udah banyak kasus yang tersesat terus turunnya itu sampainya di jalur Welirang. Pak, aku nggak tahu Pak ini." "Ya udah kayak gini aja, ayo ikut saya ke rumah dulu." Akhirnya lelaki parubaya tersebut mengajak Ubay ke rumahnya. Ubay nurut aja karena udah shock, dia udah bingung kan. Apa sih ini, ada apa sih? Akhirnya dibawa sama lelaki parubaya tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Ubay ini makan, ya diberi makan sama lelaki tersebut, minum, istirahat bentar. Nah, lelaki parubaya tersebut bilang ke Ubay, "Udah Mas, ayo ya tak antar aja ke base camp Gunung Arjuna. Masnya mau istirahat dulu apa mau langsung ke sana? Kalau mau langsung ke sana tak antar. Nggak usah panik Mas." "Enggak Pak, saya langsung diantar aja Pak, saya minta tolong Pak." Iya saya antar." "Udah, nggak usah panik, ayo naik motor saya." Akhirnya setelah minum satu teguk lagi ya di gelas air putih, Ubay bonceng lelaki parubaya tersebut menggunakan motor seperti Honda ini Astrea Grand zaman dulu, tapi udah banyak itu udah diganti semuanya, udah jadi kayak trail karena mungkin itu di daerah yang tinggi ya, di daerah yang pegunungan. Akhirnya diantarlah si Ubay ke base camp Gunung Arjuna sama lelaki parubaya tersebut yang ada di rumahnya, ada di lereng Gunung Welirang. Sampai di base camp, Ubay ini langsung menghubungi ke pos perizinan pas dia simaksi. Nah di situ dia kaget karena ngelihat dua temennya Bayu sama Tanto. "Yuk, Tok, Boy!" Mereka berpelukan di situ.
menangis di situ. Nah, orang-orang yang ada di situ kan akhirnya merebung mereka semua ya. Merubung mereka semua, kayak kerumunan lah di situ. Karena apa namanya? Ini ada sesuatu yang dramatis di sini. Ada apa? Mereka kan penasaran juga. Akhirnya si Ubay ini menjelaskan kalau dia itu mengalami kejadian seperti ini, dan si yang jaga base camp namanya Mas Nono, dia bilang sama mereka, sebenarnya ya seperti ini Mas. Jadi kan awal dari pendakian kan saya sudah bilang, tolong dijaga masalah lisan, ucapannya, sikapnya, kelakuannya. Ya ini jadinya. Nggih Mas. Saya minta maaf, kata si Ubay. Saya sebagai leader yang membawa mereka itu belum pernah sama sekali naik gunung Mas. Terus bagaimana Mas, teman saya Danang sambil menangis di situ kan si Ubay. Mas Nono ini cuma geleng-geleng kepala. Ya, mau gimana lagi Mas? Nanti kita tinggal nunggu saja. Beberapa hari atau beberapa minggu atau bulan atau sama sekali bisa saja nggak ketemu karena berkali-kali seperti ini. Ada orang yang berlaku seperti teman Mas ini terus gak ketemu, dan ketemunya tulang belulang. Ada yang gak temu sampai sekarang jasadnya. Loh lah kenapa Mas? Karena tadi kelakuan kurang ajarnya, apalagi teman Mas ini sampai makan sajen. Aduh Mas. Akhirnya Mas Nono ini bercerita, orang basecamp tersebut bercerita sama mereka. Mereka itu tersesat di sebuah perkampungan di desa yang sangat terkenal, bahkan menjadi mitos yang berkembang. Mereka itu masuk ke sebuah desa yang bernama Desa Rombong Mayit. Mas Nono kembali menjelaskan, Desa Rombong Mayit itu Mas, dulu adalah sebuah desa yang dilaknat karena mereka itu membuat wayang. Ya, nggak cuma wayang, tapi apapun bentuk kesenian lah, bentuk pertunjukan di situ menggunakan kulit manusia, terutama untuk wayangnya. Dan itu belum wayang yang seperti sekarang-sekarang. Mungkin wayang zaman dulu nggak tahu namanya apa. Entah itu wayang geber atau wayang apa, saya nggak tahu. Mereka bertiga kan cuma melongo ya. Mereka bener-bener susah buat terima. Akhirnya si Ubay ini nanya lagi Mas Nono, Mas tolong Mas, saya ditolongin. Ini teman saya Danang biar pulang. Ya mungkin ada satu cara Mas. Teman Mas ini dirituali nanti ya, menggunakan ritual lah, pemotongan ayam cemani. Barangkali teman Mas ini nanti bisa pulang. Kalau tidak bisa pulang, ya kami memohon maaf. Karena itu kesalahan teman Mas sendiri. Mereka bertiga cuma bisa nunduk ya. Harus gimana mereka itu entarnya ya menghadapi semua itu. Nah singkat cerita, sampai hari ini Danang belum pulang, gak pernah ditemukan sama sekali. Jadi kisah yang dikirimkan sama Mas Ubay ini yang ada di Malang menyiratkan, ya, memberi pesan kepada kita semua. Kalau kita mendaki gunung itu nggak usah macam-macam, karena kita adalah tamu dan kita harus menjaga etika sopan santun kita ketika dalam pendakian tersebut. Nah pesan itu pun bisa diterapkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, menjaga etika dan lain sebagainya, nggak cuma ketika kita lagi mendaki gunung aja. Semoga Mas Ubay, Mas Tanto, Mas Bayu ini diberi kesabaran, diberi kelapangan dada mengenai Mas Danang ini yang belum ditemukan sampai pada hari ini. Dan terima kasih, salam hormat buat Mas Ubay yang udah berani kirim cerita ini ke DM Instagram saya. Saya sangat menghargai, saya appreciate, saya apresiasi banget. Terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya buat
buat Mas Ubay, salam untuk Mas Tanto dan Mas Bayu. Semoga Mas Danang bisa segera diketemukan walaupun udah bertahun-tahun yang lalu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Ubay. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa kirim-kirim ke DM Instagram saya yang sudah saya tuliskan lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Saya Sukma Arga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.